Kali ini saya dihadirkan 2 buah smartwatch dari Aulon tipe terbaru GTR 3 dan GTS 3 yang terbilang ini selling point-nya itu desainnya slim, minimalis. Dan yang pasti smartwatch ini keduanya harganya low budget, nggak nyampe 500.000. Kita lihat yang GTR 3 dulu. Untuk GTR 3 sendiri saya dikirimin 2 warna ya. Langsung aja kita buka keduanya. Oke, yang satu ini warnanya seperti rose gold gini ya, mungkin buat ke ladies cocok. Untuk di dalam kemasannya sendiri terdapat ada user manual pastinya di sini ya, GTR 3 dan kabel charger magnet 2 pin serta ada tempered glass dikasih. Seperti yang saya bilang di awal, untuk desain ini benar-benar cakep kalau menurut saya ya. Dia punya body case-nya terlihat glossy, yang satu warna gold, rose gold ya, sedangkan yang satunya warna black-nya juga ini terlihat glossy, tidak doff atau black matte. Untuk desainnya yang tadi saya bilang juga ini termasuk tipis slim ya, slim design. Bisa dilihat untuk di pinggir case-nya ini saya ukur ketebalannya cuma 9 mm lebih. Di tengah dekat heart rate sensornya ketebalannya cuma 10 mm lebih. Wah, mantep banget, tidak sampai 11 mm guys. Ini bener-bener slim banget ya. Cuma dia punya diameter agak lebar nih. Untuk diameternya saya ukur di 45 mm lebih, cukup besar ya diameternya. Kemudian lak tulaknya di 51 mm lebih. Strap ukurannya terbilang standar lah ya, 22 mm. Untuk yang versi GTS 3 kita lihat. Untuk yang seri GTS 3 ini saya cuma dikirimin satu buah pilihan warna hitam. Untuk ketebalannya saya ukur di pinggir case-nya 9 mm lebih, dengan di bagian tengah sensor heart rate-nya sama ya, kurang lebih 10 mm lebih, tidak sampai 11 mm. Cuma kalau untuk lebar case-nya sendiri GTS 3 ini lebih kecil di 37 mm lebih, hampir 38 mm. Lak tulak kurang lebih mirip-mirip tetapi ini lebih kecil sih, di 50 mm aja ya. Strap sama seperti GTR 3 di 22 mm. Langsung kita lihat di bobot atau beratnya ya, kalau menurut saya terbilang ini ringan sih kalau untuk smartwatch dari Aulon terbaru ini ya. Kita lihat di 45,8 gram GTS 3, sedangkan GTR 3 ada di 47,8 gram aja. Ya, jadinya ini terlihat lebih berat si GTR 3 ya dibanding si GTS, karena dia punya diameter juga lebih kecil si GTS 3. Kita kembali ke GTR 3. Yang paling saya suka ketika unboxing atau keluar dari box, yang pertama kali saya lihat di bagian display. Untuk displaynya sendiri dia sudah memakai panel AMOLED yang ukurannya cukup besar dan resolusinya 466 kali 466 pixel. Menurut saya ini udah bagus banget ya. Dia punya display, always on display-nya juga tersedia. Memang untuk always on display-nya di layar bokep mati tidak bisa. Kemudian jarum watch face analog detiknya juga tidak menyapu ya. Ketika always on display-nya menyala, kita masih bisa untuk raise to wake menyalakan watch face utamanya. Ini cakep juga nih, cincin ada LED-nya ya, nanti akan tayang. Bagian display kalau saya swipe atau slide begini, dia punya responsifnya cukup bagus, emang bukan yang paling smooth 60 Hz belum, dan animasinya kalau saya perhatikan juga ini nggak ada ya, berasa perpindahan animasinya itu nggak ada. Lalu di bagian setting brightness terlihat di sini masih custom, belum ada auto, dan ini benar-benar setting brightness-nya bisa paling pol, rendahnya sampai mentok ke bawah ya. Di menu shortcut kalau saya perhatikan masih bisa di slide ke kiri, ada 6 tampilan tetapi tidak bisa di custom atau ditambah. Kemudian AOD, jalur pintasnya juga bisa kita tinggal tap aja untuk masuk ke AOD langsung. Di sini hanya tersedia always on display-nya 2 pilihan, number dan pointer. Keduanya ini bisa berjalan 24 jam nonstop AOD-nya. Dan tema, kalau saya lihat di sini juga banyak pilihan ya, tema ini atau view UI yang sering saya sebutkan. Tetapi sayangnya untuk tema atau view UI ini tidak bisa di double klik dari crown button-nya. Jadi saya coba double klik, tidak berfungsi. Jadi hanya bisa di scroll seperti ini, dan dia juga tidak ada haptic feedback, jadi lost seperti itu aja. Fungsi tombol yang bawah seperti biasa untuk masuk ke mode pintas olahraga yang tersedia sampai 100 lebih pilihan menu olahraga. Dan satu hal, untuk smartwatch dari Aulon terbaru ini dia belum built-in GPS, jadi masih mengandalkan GPS dari smartphone yang kita pakai. Untuk di mode running dia tidak ada setting interval ya pastinya, dan ketika masuk di mode running tampilan mode olahraganya seperti ini tampilannya. Saya slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth music serta pengaturan volume di bagian bawahnya ini. Lalu saya slide dari kiri ke kanan, ini tidak ada root back. Ya, pastinya dia belum ada GPS ya, built-in GPS. Watch face yang tersedia dari bawaan smartwatch-nya juga ini dikit. Waktu saya pertama nyalakan dia hanya ada satu pilihan yang ini aja. Jadi saya install dari aplikasinya ya. Untuk aplikasinya sendiri dia menggunakan dari Apex Wear. Untuk Apex Wear ini saya menggunakan smartphone dari Android Samsung A55. Saya tes dan lihat
Saya konekkan ini bisa ke device lainnya Aulon ya, atau smartwatch Aulon yang lainnya seperti GTR ini saya konekkan 2 smartwatch sekaligus, lalu GTS 3 juga saya konekkan sekaligus, dan kita bisa switch atau berpindah smartwatch dengan satu aplikasi ini. Kemudian yang saya lihat lagi di watch face pilihan dari bawaannya si Apex ini, Apex Wear, terlihat ini cukup banyak ya watch face pilihannya. Terbilang juga bagus-bagus nih bisa dilihat. Dan yang bagian bawah ini masih bisa kita custom untuk watch face yang kita inginkan dari galeri smartphone kita. Satu hal yang mau saya kasih tahu lagi untuk watch face yang kita pilih atau kita install ke smartwatch, saya merasanya ini cukup lama ya loadingnya, penginstalannya atau mendownloadnya. Jadi cukup harus bersabar. Sosial media notification ini terlihat cukup banyak yang bisa dikoneksikan atau kita gunakan ya untuk terhubung ke smartwatch. Language atau bahasa yang saya gunakan ini sekarang ini ada di bahasa Inggris. Ada sih pilihan bahasa Indonesia di sini. Kalau kita mau pilih atau kita pakai bisa. Untuk data tidur ini saya pakai semalaman smartwatch GTR 3. Di sini terlihat data tidurnya terbilang oke ya rinciannya, tapi dia tidak bisa di-slide gitu seperti, aplikasi brand sebelah gitu, nggak bisa. Dan rinciannya juga saya merasa masih kurang cukup. Kemudian heart rate tampilannya seperti ini, cukup keren, dan stress level juga bisa ditampilkan di sini, tetapi tetap rinciannya masih berasa kurang di aplikasinya. Dan saya coba tes untuk WhatsApp call dari smartwatch Aulon ini. Untuk fitur-fiturnya kita lihat di sini ada mode workout pastinya yang tadi saya udah sebutkan, kemudian record ini untuk data olahraga kita, kemudian heart rate kita lihat di sini langsung memulai ya dia ketika kita pakai smartwatch-nya. Saya perhatikan untuk heart rate sensornya ini dia berhenti aja, tidak berjalan dinamis ketika kita tap ya. Tetapi dia ini berjalan di background belakang ketika kita pakai. Untuk fitur kesehatan lainnya di sini kalau saya lihat ada stress level. Di sini juga langsung memulai dia tanpa di tap lagi sama seperti heart rate. Untuk loadingnya sendiri stress level ini lumayan lama ya. Oke, dia sudah muncul dan tidak berjalan dinamis, berhenti seperti ini ya. Kemudian kita lihat yang lainnya. Di sini juga ada SPO2. Terlihat dia ada timer penghitung mundur untuk memulai. Di sini langsung memulai dan kita tunggu. Di sini SPO2 juga dia tidak berjalan dinamis, muncul dan berhenti seperti ini. Untuk sleep data dia terbaca seperti ini ya. Untuk deep sleep, light sleep, dan REM. Fitur lainnya seperti breathe, waiter, kalender. Ini kalender kita lihat di sini kalau saya swipe begini nggak bisa untuk mengganti bulan atau tanggal ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian fitur alarm, stopwatch, timer, kalkulator ada, dan remote kamera saya coba tes. Untuk remote kamera saya coba tes. Oke, dia ada timer waktu penghitung mundur, dia berjalan mundur. Oke, untuk timernya masih bisa kita setting di sini tanpa timer juga bisa nih. Tinggal di tap aja. Oke, di sini sudah tersimpan fotonya, mantap. Jadi kita bisa setting ya, mau tanpa timer atau menggunakan timer. Lebih enak sih tidak menggunakan timer ya. Lalu fitur seperti find phone ada, flashlight ini dari layar ya, bukannya dari center fisik. Untuk fitur dari Aulon GTS 3 terlihat juga sama nih. Kalau saya klik di sini tampilannya seperti ini ya. Saya coba double klik ya, dia juga tidak bisa untuk mengganti tema atau view UI. Jadi tampilannya seperti ini aja. Kemudian urutan dia punya fitur juga terlihat mirip sama seperti si GTR 3. Saya slide ke samping kiri untuk melihat widget. Dia tampilannya seperti ini dan masih bisa ditambah lagi di bagian paling akhir untuk menu widgetnya. Slide ke atas untuk melihat notifikasi masuk. Kalau saya lihat untuk tampilan fontnya cukup bagus ya, tidak terlalu besar juga tidak kecil. Menu shortcut juga GTS 3 sama seperti GTR 3. Kita bisa slide ke kiri untuk melihat menu shortcut lainnya. Di sini tersedia 6 pilihan menu shortcut dan tidak bisa di-custom atau ditambah lagi. Untuk ganti-ganti watch face kita bisa menggunakan crown button sama di GTR 3 juga bisa, tetapi saya merasa lebih presisi yang GTS 3 ini ketika diputar dia punya crown buttonnya ya, haptic feedback dia sama tidak ada getaran. Ini cakep sih dia punya watch face-nya ya, ngacak gitu tetapi terlihat keren aja. Di bagian bezel terlihat cukup simetris atas bawah kiri kanannya ini kalau saya perhatikan tidak terlalu besar juga tidak kecil, tidak tipis gitu ya, sedang aja gitu. Tombol yang bagian bawah ini untuk masuk ke mode pintas sama seperti GTR 3, dia juga belum built-in GPS GTS 3 ini. Kemudian saya slide lagi ke atas, ini di bagian setting running tidak ada setting interval karena dia juga belum built-in GPS. Dan kalau saya pakai, saya merasa lebih cocok yang GTS 3 ini. Ya, di ukur lingkar lengan saya yang 16 cm terlihat ini lebih nyaman dan sesuai pas aja ya di lengan saya. Untuk rest to wake-nya saya merasa ada delay ya tadi, saya coba sekali lagi. Ya, kita lihat, oke, delay-nya masih berasa tetapi tidak yang terlalu parah banget sih. Sekali lagi kita tes,
Ya, seperti itu untuk delay dia punya raise to wake-nya. Saya coba mau lihat dia punya AOD. Untuk always on display ini sama ya, sama seperti si GTR 3, kita lihat. Ya, ini model digitalnya, AOD-nya seperti ini tampilannya. Untuk model digitalnya kalau saya perhatikan ini berbeda ya, dia punya tampilan angkanya yang GTS 3 dengan GTR 3. Menurut saya lebih keren si GTS 3 ini sih. Dia ada, angkanya itu ada modelnya gitu ya. Untuk harganya sendiri GTS 3 di 401.000 saat video ini tayang. Harga ini sewaktu-waktu bisa berubah dan bisa lebih mahal, bisa lebih murah ketika nanti ada flash sale juga ya. Ini sedang ada flash sale nih. GTR 3 juga ini terlihat sama harganya seperti GTS 3 atau GTS 3. Kedua smartwatch dari Aulon ini sudah bergaransi di Indonesia, tetapi hanya 3 bulan garansinya. Itu pun garansi internasional ya. Dia memiliki 3 varian warna, mau yang GTS atau yang GTR 3-nya. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan, saya coba untuk tap to wake di AOD-nya ketika aktif, dia tidak bisa, hanya bisa raise to wake aja. Dan layar di backup matinya juga tidak ada ya di Aulon GTR 3 maupun GTS 3-nya. Crown button yang berasa nih saya haptic feedback tidak ada. Untuk GTR 3 presisinya masih kurang menurut saya. Auto brightness pastinya belum ada dan menu shortcut yang hanya bisa menampilkan 6 karakter menu shortcut. Menu pintasnya ya. Always on display hanya tersedia 2 bawaan dari smartwatch-nya aja, tidak bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Kemudian tema atau view UI tersedia cukup banyak tetapi tidak bisa di double klik juga dari menu utamanya atau double klik dari crown button ini tidak bisa. Ya menurut saya untuk smartwatch dari Aulon terbaru ini GTS 3 maupun GTR 3 menurut saya smartwatch ini terbilang fashionable dan cocok buat kamu yang baru pengen punya smartwatch AMOLED, fiturnya yang lumayan oke ya untuk di harganya di 400 ribuan. Desainnya cukup slimnya pakai banget sih menurut saya ini. Dia punya desainnya ya dan warnanya cakep. Tapi yang perlu diingat juga ini garansinya dia hanya ada 3 bulan ya. Untuk link pembeliannya bisa cek full spesifikasinya di kolom deskripsi. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Unboxing dan sedikit review dari saya untuk Aulon GTR and GTS 3 terbaru ini. Thanks for watching. Saya Freddy and see you next my video. Bye. Oh ya, dinantikan untuk Aulon Ring terbaru cakep nih. Jarang-jarang ya ring smart ring bisa menampilkan LED seperti ini.